Tata cara untuk menggunakan Powtoon.com, yaitu yang pertama, login terlebih dahulu, buka Powtoon.com, kemudian login. Nah, kemudian gunakan akun Google yang sudah ada, yaitu loginnya menggunakan Google. Ini untuk versi yang free. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman kerjanya Powtoon. Di sini, jika belum pernah membuat sama sekali, maka ambil menu Create yang ada di sebelah kiri. Kemudian kita pilih salah satu dari menu yang ada. Kemudian kita akan diarahkan ada 3 pilihan, yaitu yang sudah ada template-nya, kemudian impor dari PPT atau Photoshop, kemudian blank. Nah, kita akan coba menggunakan menu blank. Di sini ada 4 pilihan. Nah, kita menggunakan yang horizontal. Kemudian di sini ada 5 pilihan. Silakan dipilih ya sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian saya akan coba menggunakan, ini adalah contohnya. Kalau kita menggunakan modern age, contohnya seperti ini, whiteboard berarti seperti hitam putih gitu ya, seperti menggunakan pensil hitam putih. Kemudian ini adalah karakter kartun seperti ini. Kemudian ini adalah infografik, berarti berisi tentang data-data, tentunya banyak menggunakan tabel dan grafik. Kemudian ini real berarti seperti video real. Nah, kemudian saya akan coba menggunakan kartun yang modern age. Seperti ini tampilan awalnya. Kemudian ini karena saya sudah memiliki tampilan yang sudah jadi, akan saya coba membuka tampilan saya. Yaitu ini. Kemudian edit your Powtoon. Untuk karya yang sudah saya buat, yaitu saya menggunakan salah satu materi dari IPA, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, bagaimana cara kita memasukkan dan memberikan animasi pada gambar atau video yang ada di halaman Powtoon. Yang pertama, sebelah kiri di sini ada seperti slide. Ini persis seperti halnya kita menggunakan PowerPoint, yaitu di mana slide-slide ini ada pembatasnya ya, antara satu slide dengan slide yang lain ada pembatasnya. Kemudian kita coba buka sesi yang pertama. Seperti tampilannya. Kemudian yang unik dari Powtoon ini adalah timeline-nya ada di bawah. Berbeda dengan yang di PowerPoint itu ada di sebelah kanan dan tersembunyi. Untuk yang di Powtoon dia selalu tampil di bawah. Nah, kemudian untuk memasukkan gambar dan sebagainya, kita bisa memilih menu yang ada di sebelah kiri, paling kiri.
Ini adalah background, text, karakter, kemudian prop, shape, image, video, sound, and spatial. Nah, kita akan coba menggunakan satu persatu, yaitu background. Nah, di sini kita bisa memilih backgroundnya. Kita menggunakan background yang apa. Jadi kalau gambar ini kita klik, maka akan muncul eh, gambar background. Seperti ini contohnya. Oke. Kemudian kita juga bisa menggunakan skin. Nah, skin ini eh, produk jadi ya, produk yang sudah jadi dari Photon, tinggal kita mengedit saja. Contohnya seperti ini. Nah, ini ada beberapa produk jadi miliknya Photon. Dan ini kita hanya tinggal mengedit saja, menambahkan atau mengurangi tampilan yang ada. Oke. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana saya memasukkan gambar-gambar ini ke dalam Photon ya, yaitu di image, kemudian di upload image. Nah, di upload ini bisa pilih upload dan kemudian kita akan diarahkan ke komputer kita dan nanti tinggal di copy saja ya. Misalkan saya masukkan ini, kemudian kita open. Nah, gambar itu akan tersimpan di my image. Nah, contohnya ya, dia akan tersimpan di my image ini. Nah, seperti ini. Ini adalah gambar-gambar yang sudah saya upload ya ke dalam Photon saya. Nah, terus kemudian bagaimana cara kita memberikan animasi? Oke, untuk animasi baik gambar maupun tulisan ya. Coba kita tekan salah satunya seperti tulisan ini. Nah, atau gambar ini sama, yaitu di sini ada beberapa menu. Ya, yang pertama di sini ada menu kunci. Jadi kalau ini kita tekan maka gambar ini atau tulisannya akan terkunci. Tapi kalau kita tekan lagi maka kuncinya akan terlepas. Nah, yang gambar roda ini setting. Nah, ini yang paling penting di sini. Kita coba buka. Nah, di sini ada beberapa menu. Ini adalah jenis fontnya seperti di MS Word gitu ya. Kemudian ini ukuran fontnya, ini tebal, miring atau garis bawah, kemudian rata kanan kiri atau bagaimana. Di sini ada kemudian efek. Nah, ini yang kita akan banyak bahas yaitu efeknya. Nah, efek di sini. Nah, di sini ada beberapa efek, yaitu yang pertama adalah efek menulis, kemudian text efek, kemudian slide. Nah, ada semua di sini. Terus kemudian berikutnya, oke, saya akan coba masuk ke slide yang kedua, ya. Nah, di sini ada karakter. Nah, bagaimana cara kita masukkan karakter? Karakter ada di sini. Nah, sebelah kiri ini, maaf, sebelah kanan, ya kita bisa memilih karakter yang ada di sini. Ya, nah di sini banyak karakter-karakter yang bisa kita pilih. Ya, dan kebanyakan karakter ini adalah karakter yang pro, ya, atau yang berbayar. Nah, ini ada beberapa karakter yang bisa dipilih. Ya, terus kemudian dari karakter ini nanti coba ya kita pilih salah satu, misalkan ini. Oke. Nah, di dalam karakter ini ada beberapa ekspresi yang bisa kita masukkan. Hello, happy, thinking, berpikir, typing, ya dan sebagainya. Kita coba masukkan hello. Nah, di sini bisa muncul hello. Nah, seperti ini. Kemudian bisa kita sesuaikan. Kalau misalkan di depan kelas seperti ini, kita sesuaikan ukurannya ya. Dan besar kecilnya juga bisa kita atur. Nah, ini. Kemudian kalau kita ingin mengganti ekspresi, bisa menggunakan ini. Seperti ini, akan berubah. Ya. Nah, terus kemudian bagaimana cara masuk dan keluarnya gambar ini?
bagaimana munculnya juga bisa kita setting di sini, ada efeknya juga. Ya, jadi semuanya bisa dibuat. Terus kemudian antara satu slide dengan slide yang lain seperti hanya pada PowerPoint itu juga bisa kita beri animasi. Nah, animasinya ada di sini. Antara slide ini ada tanda panah ke kanan. Ini kita coba klik aja. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke bentuk transisi yang ada. Ya, ini akan kita transisikan seperti apa. Nah, kita tinggal pilih. Nah, ini nanti akan ada bentuk transisinya. Oke, berikutnya untuk Powtoon yang gratis itu hanya diberi durasi 3 menit. Jadi harus ekstra meringkas materi ya. Disesuaikan agar materi itu tersampaikan dalam waktu 3 menit. Nah, kemudian untuk per slide ini tidak ada batasan waktu. Hanya total waktu untuk seluruh slide itu adalah 3 menit. Nah, bagaimana cara kita menyisipkan suara sekarang? Nah, suara itu ada di sini. Nah, ada 2 jenis suara ini. Ini adalah suara entire tone. Berarti ini adalah suara yang akan muncul sepanjang video ini berjalan. Jadi antar slide itu suara itu akan berlanjut terus. Kemudian current slide. Di sini berarti suara yang hanya ada pada slide ini saja. Nah, nanti kalau kita ingin memasukkan suara, lebih aman kita menggunakan current slide. Kemudian kalau kita menggunakan background, ya itu kita menggunakan yang entire tone. Nah, cara untuk bisa memasukkan suara untuk background dulu ya. Untuk background kita masuk ke sini, sound, kemudian kita pilih. Di sini banyak sekali musik yang free. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, musik sebanyak ini bisa kita pakai dan ada durasi waktunya juga. Ya, kebanyakan di bawah 3 menit nih durasinya. Silakan dipilih ya. Ada happy, dramatic, kemudian holiday dan sebagainya. Bisa dipilih di sini. Kemudian kita use. Ya, nanti kalau kita use, nanti otomatis akan masuk ke sini, ke entire Powtoon. Nah, kemudian untuk current slide itu kita merekam sendiri. Nah, bagaimana cara merekamnya? Oke, saya akan menggunakan menu yang kosong dulu. Nah, kemudian di sini, nah ini ada add voiceover. Nah, di sini kalau kita klik, kita akan diarahkan ke add voiceover. Ya, di sini ada record, upload, dan sebagainya. Kalau sudah memiliki suara bisa diupload menggunakan menu upload. Kalau belum, kita akan merekam secara langsung menggunakan menu record. Nah, saya coba menggunakan menu record. Nah, kemudian di sini kita akan diarahkan ke sebuah menu ya, di mana nah ini ada pilihan ini. Pastikan bahwa tombol ini ke arah current slide, bukan ke entire Powtoon ya, ke current slide-nya. Nah, kemudian kita start record. Nah, setelah kita start record, nanti otomatis suara kita akan masuk. Nah, suara ini akan masuk dari detik ke 0. Dari detik ke 0 sampai detik terakhir yang kita rekam, begitu. Jadi mulainya dari 0, start 0 ini. Ya, oke. Nanti otomatis suara itu akan menempel di slide ini. Nah, sebagai contoh ini yang sudah saya buat yaitu seperti ini. Ini yang entire Powtoon sudah ada, kemudian current slide-nya juga sudah. Oke. Ya, demikian. Terus kemudian bagaimana kita mempublishnya? Untuk mempublishnya, kita tekan sebelah kanan atas ini, kita tekan publish. Nah, karena kita free atau gratis, maka untuk download langsung ke MP4 tidak bisa. Maka kita harus menggunakan YouTube. Ya, silahkan siapkan untuk akun YouTube-nya. Nah, kemudian kita tekan YouTube. Oke. Nah, terus kemudian kita tunggu beberapa saat dan kita akan diarahkan ke YouTube Studio.
Nah, di sini kita akan diarahkan ada 3 langkah. Yang pertama kita memilih akunnya dulu. Nah, akun yang akan kita pakai akun yang apa? Yang gitu. Oke. Ya, kita add akun. Terus kemudian kita tunggu. Nah, sudah masuk. Kemudian privasinya kita buat ke public. Kemudian next. Detailnya ini adalah nama nama file yang akan kita upload ke YouTube ya. Sudah, kemudian kategorinya bisa dipilih. Kalau saya menggunakan education dan privasinya public, kemudian next. Nah, yang terakhir ini adalah kualitas ya. Bisa standar atau HD 720. Oke, kalau sudah, kemudian kita klik upload with watermark karena ini kita gratis ya. Oke, kemudian kita klik dan tunggu beberapa saat, maka kita akan diarahkan ke YouTube. Nah, video kita sudah terupload ke YouTube. Nah, untuk melihatnya, kita tunggu beberapa saat, kemudian silakan masuk ke akun YouTube-nya masing-masing yang tadi yang sesuai dengan akun email yang digunakan, dan nanti silakan dibuka dan akan terlihat link yang akan muncul di YouTube. Oke, demikian tutorial yang bisa saya berikan. Terima kasih.